Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran dengan membaca suratul Fatihah. Langsung saya pimpin Al-Fatihah. Selanjutnya semuanya sehat ya? Berikutnya saya ingin absen. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Abdul Aziz, Abdul Rauf Nur Hasani, Adila, Ahmad Bahrul, Ibi Tia Fitri, Siti Nur Khalifah, Fitratus Zahra. Ya, berarti masuk semua ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang nuzulul Quran atau yang kita kenal dengan proses penurunan Al-Quran. Kemudian nanti yang akan kita lakukan, langkah-langkah yang akan kita lakukan, pertama sama harus mengetahui kompetensi dasar dulu, menghayati tentang keautentikan Al-Quran, mengamalkan sikap jujur sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran. Lainnya nanti pada menganalisis bukti-bukti keautentikan dan menyajikan hasil analisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Dan tujuan yang akan kita capai nanti adalah setelah sampai mengikuti proses pembelajaran hari ini, tujuannya sampai bisa menguraikan bukti-bukti keautentikan Al-Quran dengan tepat. Yang kedua, bisa menguraikan isi ayat tentang bukti keautentikan Al-Quran dengan benar. Ketiga, bisa menganalisis bukti keautentikan Al-Quran dengan benar. Keempat, menyebutkan perilaku orang yang menjaga keautentikan Al-Quran sesuai dengan hasil analisisnya. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyebabkan hafalan dalil tentang keautentikan Al-Quran dengan benar. Nah, keautentikan itu apa? Mungkin ada yang sudah tahu. Autentik itu apa? Kemurnian. Yang lain? Selain kemurnian, autentik itu bisa diartikan sebagai keaslian. Nah, intinya nanti secara garis besar, ketika sampai tahu bukti keautentikan Al-Quran, sampai akan semakin yakin dengan agama yang sampai manut saat ini. Jika nanti sampai tahu bukti keautentikannya atau keasliannya yang sejak 14 abad yang lalu itu tidak pernah bisa dipalsukan, akan semakin memantapkan hati sampean dengan berpegang teguh pada agama kalian, yaitu agama Islam. Kemudian di sini keautentikan Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Yang kedua, penjagaan oleh Nabi, Nabi kita Nabi Muhammad. Yang ketiga, penjagaan para sahabat. Yang keempat, penjagaan para hafizul Quran. Dan sebelum kita melangkah pada pembahasan inti, kita simak dulu video berikut ini. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia itu, huwa mu'jizatul Islam as-sadiqah, adalah mukjizat yang paling abadi dalam Islam. Dikarenakan menggunakan mukjizat yang melekat pada badan ini, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW adalah mendapatkan mukjizat yang terbesar seperti Al-Quran. Tapi yang baik-baik, mukjizat yang terbesar seperti Al-Quran tidak akan pernah didapati kecuali mukjizat yang melekat pada Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak kenal. Kenapa disebut kita bermuslim? Alladzi la yazidu wa taqabbul ilmi illa rasukhan fil hijaz. Bahkan semakin zaman berkembang, semakin teknologi berkembang, semakin pengetahuan berkembang, Anda tidak akan pernah mendapatkan kekuatan dalam Al-Quran kecuali Anda dapat setiap kesempurnaan selama sekian. Saya memberikan beberapa
sampaikan itu dapat saya lihat. Di situ saya sajikan ada gambar Al-Quran dan gambar kitab Bible atau Injil. Yang disampaikan tadi setiap daerah beda bahasa dan setiap tahun mengalami perubahan atau setiap masa mengalami perubahan. Itu adalah kitab Injil. Dan tadi adalah LKPD, Program Kerja Peserta Didik. Dan tadi yang sudah saya bagikan. Nah, dari dua gambar yang ada dalam LKPD sampean, nanti sampean tulis respon sampean terkait melihat Al-Quran tertua itu dengan adanya berbagai macam perkembangan kitab Injil atau kitab Bible. Nanti sampean tulis responnya. Terserah mau direspon dengan apa, kata-kata banyak atau sedikit terserah. Itu dibacakan nanti. Kemudian pada gambar ini adalah gambar Al-Quran tertua. Dari gambar ini apa yang sampean tangkap? Yang sampean amati apa coba? Dari kelompok 1 setoran Al-Quran. Kelompok 2 dari dua gambar ini menghafalkan Al-Quran. Nah, kaitannya dengan tema apa? Coba kelompok 3. Yang kita bahas kali ini kan keautentikan Al-Quran. Pertama saya sajikan gambar Al-Quran tertua. Kemudian ada dari kelompok seorang ustaz menyimak santri yang sedang menghafalkan Al-Quran. Untuk apa hal ini dilakukan? Kelompok 3. Dari gambar itu tujuannya sampean mengikuti program hafidhah atau hafid. Itu untuk apa? Apakah sekedar hanya untuk supaya menjadi hafidh-hafidhah atau untuk menjaga apa? Keautentikan Al-Quran. Karena memang Al-Quran bisa orisinil sampai sekarang itu berkat para hafidh-hafidhah dan berkat ditulis. Jadi pada gambar ini membuktikan bahwa Al-Quran mulai dari 14 atau 15 abad yang lalu. Kenapa dari zaman Nabi sampai sekarang pembacaannya tetap sama? Karena satu, langkahnya lewat ditulis, dua, lewat dihafalkan. Kemudian dari peta konsep tadi, ini adalah bukti penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang ada di sini, ini adalah nomor urutan surat. Al-Quran itu kan suratnya ada berapa? 114. Ini ayat 9. Coba kelompok 1 dibaca ayatnya. Ini keorisinilan Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Dan itu termaktub atau tertulis dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Ini janji Allah. Dari apa yang telah saya sampaikan, kira-kira apa bukti keautentikan Al-Quran yang telah sampean paham? Dari kelompok 1. Dari mulai penyajian oleh Ustaz Adi Hidayat sampai ini, menurut saya bukti keautentikan Al-Quran itu apa? Silakan ditulis. Di situ ada kalau kaitannya tentang keautentikan. Jadi tulis di bagian Al-Quran dan apa namanya? Injil. Silakan urun nulis nggak apa-apa. Ya. Dari tiga kelompok ini siapa yang mau mempresentasikan soal yang pertama? Belum selesai. Silakan. Al-Quran itu
sudah jelas di 15 abad yang lalu bahasanya bahasa, tulisan dan makna Al-Quran itu tidak ada. Al-Quran itu bersifat kekal. Berbeda dengan kitab Injil atau Holy Bible, di setiap masa atau periode itu pasti mengalami perubahan. Dan penyebab perubahan Holy Bible atau Injil itu ada dua opsi. Yang opsi yang pertama yaitu perubahan Injil itu sesuai dengan keinginan pembesar atau pastor. Jadi maksudnya perubahan itu tergantung pastor yang besar. Yang kedua yakni karena tidak ada yang menghafalkan Injil tersebut. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Foto di atas adalah foto Fir'aun yang telah diceritakan dalam Al-Quran yang sampai sekarang biasanya masih utuh sebagai bukti untuk masa yang akan datang bahwa isi Al-Quran itu benar adanya. Jadi menurut studi ini sebagai bukti Al-Quran itu tidak bisa Ya, bagus ya. Silakan. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil musyawarah, yaitu sikap kita dalam menjaga nilai-nilai konstitusi Al-Quran. Yang pertama, istiqomah membaca atau memahami terjemah dan maknanya. Kita ini kan umat Islam kan harus meyakini bahwa Al-Quran itu kan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad langsung. Dengan cara kita mengamalkan atau membaca terus mengistiqomahkan dan mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain dengan menjadi guru TPQ atau Hafid Quran. Selanjutnya di pertemuan mendatang. Jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir kita tahu bahwa Al-Quran itu telah dijaga istilah otentisitasnya. Bahkan nanti sampai yaumul kiamah. Karena apa? Satu, ada jaminan dari Allah, dua, dijaga oleh Nabi, tiga, para sahabat, keempat, para hafidul Quran. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Saya kira cukup. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dari awal